Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Terkadang kita memang terlalu mudah untuk menilai sesuatu. Terkadang kita begitu mudah untuk menghakimi sesuatu dengan hanya melihat sepintas saja. Kita menilainya sebagai entah itu, wow, ini luar biasa. Atau, apa sih itu? Hanya dengan sepintas saja. Dan karena itu, pada saat-saat tertentu, kita pada akhirnya juga dibuat malu. Kenapa? Karena ternyata penilaian sepintas lalu, yang didasarkan pada melihat sepintas lalu, itu tidak disertai dengan hikmat, tidak disertai dengan kajian hikmat, tidak disertai dengan usaha untuk mendalami, dan ternyata penilaian kita keliru. Penghakiman kita keliru. Justru penghakiman itu menghakimi kita sendiri sebagai yang keliru, membuat penilaian, bahkan membuat kesimpulan yang keliru. Ini bisa sangat fatal. Penilaian sepintas lalu yang didasarkan pada melihat dengan tidak cermat hanya sepintas lalu bisa membuat keliru kesimpulan kita. Dan kesimpulan yang keliru bisa berdampak kepada sikap yang keliru. Sikap yang keliru bisa berdampak kepada keputusan pada akhir-akhir yang keliru. Coba bayangkan, kalau yang seperti itu terjadi pada hidup kita. Seseorang karena melihat sepintas lalu, kalau menilai saudaranya, wah, dari pakaiannya tidak bagus. Dari penampilannya tidak rapi. Orang ini tidak bagus nih. Kesimpulan kita membuat kita memperlakukan dia sebagai orang yang tidak kemudian layak diperlakukan baik. Waduh. Akibatnya bisa fatal juga. Karena perlakuan kita bisa menyakiti dia. Perlakuan kita bisa membuat dia kemudian merasa tidak nyaman. Atau perlakuan kita justru membuat dia mungkin merasa karena tidak dihargai, bisa saja sampai kemudian melihat dirinya memang tidak berharga. Ketika dia melihat dirinya tidak berharga, maka dia melihat hidup ini hanya sebuah penderitaan karena tidak berharga. Dan akhirnya mengambil keputusan yang fatal. Ternyata penilaian yang didasarkan pada sepintas lalu bisa begitu berdampak besar. Bisa kemudian membuat dampak yang negatif yang begitu besar. Maka hati-hati. Bapak Ibu saudara-saudara, memang sepertinya itu sudah menjadi kebiasaan pada umumnya. Bahwa orang itu dengan mudah begitu saja dengan melihat apa yang nampak di matanya, kemudian melihat itu, menilai itu, menghakimi itu sebagai dengan sesuatu yang tadi sepintas lalu saja. Tuhan Yesus mengajar kita untuk jangan berlaku seperti itu. Berlakulah bijaksana. Cobalah, jangan melihat hanya sepintas lalu, tetapi lihat lebih dalam, lalu kemudian dari melihat lebih dalam itu coba temukan sesuatu yang tidak nampak di luarnya, tetapi justru luar biasa ada di dalamnya. Satu contoh yang kita bisa baca itu dari Injil Lukas, ya, Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya bacakan saja untuk kita semua. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya
memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Begitu Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Bapak Ibu, saudara-saudara, bukankah kita sering juga sekali lagi melihat sesuatu itu yang kelihatan saja? Bayangkan, kalau ada orang kaya datang di situ mempersembahkan 5, 10 dinar, atau katakanlah kalau dalam rupiah sekarang 100, 200, 500, 1 juta. Gitu. Lalu ada orang yang mempersembahkan 2.000 atau 5.000. Maka dalam benak kita dengan sepertinya sudah otomatis langsung katakan, ya kecil sekali. Persembahannya kecil sekali. Sedang kalau kita melihat yang 100, 200, 500, 1 juta, wah ini baru persembahan besarnya. Kita sudah terjebak untuk melihat pada angka di situ. Tuhan Yesus tidak terjebak di situ. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Coba kita lihat. Orang kaya itu memberikan persembahannya memang lebih besar daripada janda miskin itu. Bisa 10, 20, bahkan 100 kali lipat lebih besar daripada persembahan janda itu. Tetapi lihatlah, orang kaya itu kan mempersembahkan dari kelimpahannya. Jadi kalau ia mengeluarkan 100, 200, 500, 1 juta, ia mempersembahkan dari sebagian kecil dari kekayaannya yang begitu banyak. Dari kekayaannya yang begitu besar, ia mempersembahkan segitu. Enggak terasa. Tetapi bagi seorang janda miskin, miskin ini miskin beneran nih. Miskin, mempersembahkan 2.000, 5.000, katakan Tuhan Yesus tadi, ini sesuatu yang besar. Kenapa? Karena persembahannya ini adalah ia berikan dari seluruh nafkahnya atau uangnya yang ia punya hari itu, yang seharusnya bisa dipakai untuk beli makan dan hidup dia hari itu. Tuhan Yesus mengajak kita untuk lihat betapa besar pengorbanannya, betapa besar apa yang ia berikan dari sisi pengorbanannya. Dia menyerahkan seluruh nafkahnya hari itu untuk dipersembahkan. Sedang orang-orang kaya itu memberikan sebagian dari kekayaannya yang berlimpah-limpah itu. Kalau begitu kita melihatnya, ketika kita melihat seperti Tuhan Yesus, maka kita juga akan paham bahwa wow, memang besar. Mungkin kalau nilai uang dibanding dengan yang di kota itu, nilai uang itu paling kecil. Tetapi dibandingkan dengan bagi seberapa besar pengorbanannya, seberapa besar yang ia telah berikan karena itu adalah nafkahnya satu hari itu, hebat sekali. Ini besar sekali. Coba bandingkan kalau orang kaya itu memberikan seluruh nafkahnya hari itu. Mungkin mereka tidak akan melakukan itu. Ya. Tapi janda itu lakukan itu. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara-saudara kita belajar untuk kalau melihat sesuatu, lihatlah lebih dalam. Kalau menilai sesuatu, galilah lebih dalam. Kajilah lebih dalam. Jangan hanya dari sepintas lalu, engkau membuat penilaian, engkau membuat kesimpulan, dan pada akhirnya ternyata penilaianmu keliru, kesimpulanmu keliru,
tindakanmu keliru dan bisa berdampak negatif pada dirimu dan orang lain. Pada akhirnya keliru semuanya. Menyedihkan. Jadi belajarlah untuk tidak buru-buru membuat penilaian dari apa yang terlihat sepintas. Jangan buru-buru melakukan tindakan dari hasil penilaian yang sesaat. Tetapi coba bertindaklah bijaksana. Ketika kita melihat sesuatu, coba gali lebih dalam, coba pahami lebih dalam, lalu coba dapatkan informasi lebih banyak. Dari situ kemudian kita boleh, setelah kita dapatkan lebih banyak informasi dan gambaran, bolehlah buatlah penilaian. Lalu dari penilaian-penilaian itu silakan buat kesimpulan. Dan dari kesimpulan itu silakan Anda menyikapinya dan bertindak. Minimal apa yang kita sudah buat itu membuat kita lebih berhati-hati untuk menilai sesuatu, membuat kesimpulan, dan pada akhirnya membuat kita hati-hati juga untuk menyikapi dan bertindak. Jangan karena keterburu-buruan, ketidakhikmatan kita, pada akhirnya semuanya jadi masalah. Karena kita keliru dari menilai, membuat kesimpulan, sampai keliru membuat keputusan, sikap, dan tindakan. Belajar untuk kalau mau membuat penilaian, jangan lihat apa yang nampak saja. Jangan lihat dari penampilan saja. Jangan lihat dari apa yang nilainya saja. Tapi lihat yang lain, aspek-aspek yang lain. Siapa yang membuat itu, apa alasannya dia berbuat begitu, bagaimana begitu, dan seterusnya. Sehingga kita tidak mudah begitu saja katakan, pengemis itu, orang itu kalau malas saja nggak mau bekerja. Padahal mungkin saja orang itu memang tidak punya pilihan lain kecuali kan meminta-minta. Kenapa? Karena memang di dalam dirinya tidak terpikirkan ide-ide untuk mencoba mencari nafkah dengan cara-cara yang lain. Mungkin saja. Kalau kita bisa lebih dalam mengkaji itu dan kita lebih tahu tentang itu, bisa saja kita datang kepadanya, menjadi kawannya, lalu memberikan ide-ide, pencerahan kepadanya, sehingga kemudian muncul kreativitas untuk bekerja, untuk menghidupi dirinya, meninggalkan cara-cara yang tadi, meminta-minta, tetapi menjadi orang yang kreatif, orang yang bekerja, mungkin saja. Jadi jangan buru-buru menilai itu. Atau jangan buru-buru kita lihat pakaiannya. Wah, orang ini berpakaian begini, ini orang yang kurang bermartabat atau orang yang tidak baik. Atau karena penampilannya. Karena mungkin ya ada banyak tato di tangan kanan, tangan kiri. Wah, ngeri amat nih. Preman dari mana ini? Belum tentu. Belum tentu orang yang penampilannya seperti itu tidak lebih buruk daripada orang lain. Mungkin aja Pak, ada orang yang penampilannya tidak seperti dia, justru lebih buruk. Bisa saja. Oleh karena itu sekali lagi, mari belajar untuk tidak melihat hanya sekilas. Mari belajar untuk tidak kemudian berangkat dari melihat sekilas itu membuat penilaian, membuat kesimpulan, yang pada akhirnya kemudian sikap dan tindakan kita keliru, salah. Belajar dari Tuhan Yesus untuk bagaimana kemudian bertindak berhikmat. Lihat dari banyak aspek, gali lebih dalam, lebih jauh, sehingga kemudian kita bisa membuat penilaian, kesimpulan yang lebih didasarkan pada banyak informasi lain yang membuat kita bisa lebih berimbang ketimbang hanya melihat sekilas, membuat penilaian dari yang melihat sekilas, dan kesimpulannya keliru, tindakannya keliru. Semoga firman ini menolong kita untuk makin berhikmat, tindakan kita makin bijak, dan pada akhirnya bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih banyak
berkat yang mengalir pada orang lain karena tindakan dan sikap kita juga bijaksana. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk menjadi bijaksana, baik, dan menjadi berkat. Selamat malam, dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bawa apa yang menjadi renungan kita pada malam hari ini di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan pada kesempatan malam hari ini yang boleh kami renungkan, yang membawa kami untuk bertindak lebih bijak, untuk tidak mendasarkan dengan melihat sekilas membuat kesimpulan yang keliru, atau melihat sekilas membuat kami kemudian bersikap salah, yang pada akhirnya bisa berdampak tidak baik juga dalam kehidupan kami dan sesama. Tolong kami Tuhan untuk bijaksana, tolong kami untuk terus berani mengendalikan diri kami, untuk kemudian terus berani untuk bersikap berhikmat, bijaksana, dan pada akhirnya juga hidup menjadi lebih baik, lebih bijaksana dalam segala sesuatunya. Inilah doa kami, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan roh Tuhan supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, refleksi malam hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat berjuang untuk menjadi orang-orang bijak dalam pimpinan hikmat Tuhan. Selamat malam, salam.